Menerima fitnah dan meluruskan. Seorang pembina apabila takut kepada fitnah, maka dia harus menelan bencana. Karena apa? Itu artinya dia mempertahankan karma buruknya. Apabila seseorang berani menerima fitnah, berarti dia melepas karma buruknya. Mengapa dikatakan demikian? Contoh yang sepele aja, contoh yang sangat gampang saja. Misalnya saja ada yang memfitnah kita. Ada yang mengatakan, oh kamu ini tidak benar, kamu ini kamu dikenal sebagai orang yang begini dan begitu. Ketika menerima fitnaan, lalu kita melawan, kita membantah. Oh saya nggak begitu, kita marah. Kita berusaha untuk meluruskannya. Kita berusaha untuk memberikan penjelasan. Bahasanya orang Hokkien, kita bokambuan. Ketika kita bokambuan, sebenarnya kita menciptakan karma yang baru. Bahkan bukan hanya tidak bisa menyelesaikan karma yang sebelumnya, tetapi kita sudah menciptakan karma yang baru. Mengapa ada orang tidak suka dengan kita dan percaya kepada ucapan di luar? Mungkin kita pada kehidupan yang lampau atau pada saat ini, kehidupan kali ini ada melakukan kesalahan yang membuat orang ini di dalam bawah sadarnya masih ada tersimpan karma buruk dengan kita. Jadi apabila kita tidak ikhlas menerimanya dan berusaha untuk meluruskannya, kita hanya akan menimbulkan pertengkaran, hanya akan menimbulkan kesedihan, kemarahan yang berlebihan. Akibatnya apa? Akibatnya bukan mengurangi karma, tetapi menambah karma dan kemudian menyebabkan kepahitan yang tidak ada habisnya. Lalu apabila kita tidak melawan, menerima fitnah dan membiarkan masalah lurus dengan sendirinya, maka kita tidak perlu memberikan penjelasan. Mengapa? Karena tahu itu tidak bisa dibantah. Tahu itu juga tidak bisa dibantah. Kalau kita hidup di dunia ini, kita menjalankan seluruh kehidupan kita sesuai dengan keluhuran, sesuai dengan kearifan. Kalau kita salah, kita minta maaf. Kalau kita sudah benar, kita pertahankan sesuai dengan tahu. Lalu orang mau memfitnah kita, caranya bagaimana? Nggak ada peluang bisa untuk difitnah. Karena apa? Karena kita juga tidak akan sisingkongnin. Seorang pembina sejati apabila difitnah, dia tahu bahwa itu fitnah. Karena apa yang dia lakukan adalah sesuai nuraninya. Kenapa seseorang bisa marah ketika difitnah? Karena dia tidak tahu sebab awal daripada fitnah ini. Karena dia juga masih terikat kepada keakuan yang palsu. Bahwa saya dicemar nama baik saya di ini, saya di itu, ingin berusaha meluruskannya. Tapi pembina sejati tidak melakukan itu. Makanya pembina sejati itu menciptakan kung tauliang, pahala yang tidak terbatas. Ketika seseorang menyerang kita, kita harus mengetahui sebab di belakangnya. Ketika mengetahui sebab di belakangnya, kita bahkan tidak akan bisa membenci pribadinya. Kita mungkin tidak suka dengan apa yang dia lakukan, tetapi kita tidak akan membenci pribadinya. Bahasanya adalah dui si bu dui ren. Kita tidak akan membenci orangnya, karena manusia kan, manusia masih punya keterikatan siapapun itu. Termasuk Hoshie juga pasti masih melakukan kesalahan. Karenanya kalau kita menyerang pribadinya, sama saja kita tidak menghormati hati Budanya. Kita tidak menghormati Laumu. Kita tidak menghormati dia sebagai anak dari Laumu. Buat apa kita menanggung kemalangan yang begitu besar? Karenanya itu yang sesat perlu disadarkan. Bukankah itu tujuan kita datang ke dunia ini? Tapi bagaimana cara menyadarkannya? Yaitu ite furen. Kita sendiri harus paham kepada keluhuran dulu. Kita sendiri harus membina sampai mengerti tahu. Kita baru
kita berani menanggung kepahitan, baru kita bisa membantu umat manusia untuk melepas kesusahannya, kepahitan. Nah, itulah yang dikatakan pembinaan tingkat bodhisattva. Jadi menerima fitnah dan bisa meluruskannya. Apabila seorang pembina di dunia ini merasa dirinya Liao Puqi itu paling hebat, maka sebenarnya dikatakan dia akan gagal karena dia akan Shifu Liao. Ya, kalau seseorang merasa hatinya masih terus terikat kepada masa lalu, maka dia tidak akan punya masa depan. Itu adalah hukum alam. Jadi karenanya itu menerima fitnah dan meluruskannya adalah kembali kepada hati sejati kita. Setiap saat kita, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita timbulkan, kita jangan berpikir orang lain jahat kepada saya akan lawan dia. Tapi kita harus berpikir bahwa ini pasti ada sebab karmanya sehingga orang lain bisa begitu kepada saya, bisa salah paham. Kalau demikian maka kita harus memakluminya. Kemudian berongga dan terus terisi. Sesuatu yang padat itu tidak bisa menampung apapun. Kalau hati kita sudah diisi oleh kesombongan, maka kesombongannya akan luber keluar. Orang bilang bahwa sekali lihat mukanya saja sudah tahu ini sifat orang ini seperti apa. Itu nggak perlu kesaktian. Itu hanya perlu bahwa hati kita punya kelapangan. Ketika hati kita punya kelapangan, kita melihat orang, kita langsung bisa membaca semuanya. Ketika hati kita punya kelapangan, akan langsung diisi oleh kearifan sejati kita, kapasitas kemudahan kita. Lalu apa ruginya kita? Ketika kita tidak lapang, ketika kita terisi oleh banyak sekali kemarahan, iri, benci, dengki, serakah, maka sebenarnya kita hanya menyusahkan diri kita sendiri. Karena itu dikatakan bahwa sumur itu kalau digali airnya, diambil airnya, maka dia akan tetap penuh. Tetapi kalau kita tidak ambil airnya, maka dia hanya akan tetap airnya akan segitu dan akan keruh. Jadi semakin diambil airnya, dia akan semakin jernih. Kemudian yang usang akan diperbaiki. Ini adalah memang begitulah cara kerja dari Tao. Kita lihat ya, kalau di dunia ini para bijaksana yang Hoshi hormati, kita ada lahir pasti ada mati, ada muda pasti ada tua, ada senang pasti ada susah. Segala sesuatu itu karena alam wujud, maka tidak ada yang dinamakan baru terus. Selamanya baru. Kita kalau diperbolehkan, misalnya saya paling cantik di usia waktu 17 tahun. Maka saya perintahkan badan saya selama hidup saya harus tetap seperti ini. Jangan jadi tua, jangan jadi lapuk. Bisa nggak? Tidak bisa. Ya, sedangkan pohon saja dia harus layu. Setelah dia layu, dia baru bisa tumbuh bibit yang baru tumbuh lagi. Demikianlah yang usang selalu diperbaharui. Karena memang bukanlah yang sejati. Jadi kalau kita menganggap, oh ini rumah saya, ini mobil saya, ini badan saya, inilah saya, ini anak saya, ini keluarga saya. Suatu hari di akhir hidup kita akan sangat terikat sekali kepada semua apa yang kita miliki ini. Sehingga ketika kita harus melepasnya tidak akan ada kerelaan. Kalau tidak ada kerelaan, maka kita akan jadi gentayangan, kita akan jadi arwah penasaran. Kalau penasaran, maka kita akan datang lagi ke dunia ini mencari cara untuk mewujudkan penasarannya kita. Karena itu melawan evolusi dari semesta raya itu sama saja terjebak. Itu kalau oleh para Buddha dikatakan terjebak oleh ketidaksadaran kita sendiri. Suci kita akhirnya terjebak dan harus ikut dalam proses ini. Memiliki sedikit bisa tentram, memiliki banyak lebih kebingungan. Karenanya itu orang suci fokus pada satu menjadi teladan dunia. Memiliki sedikit di dunia ini bisa tentram. Mengapa dikatakan bisa tentram? Karena tidak berani banyak keinginan. Kalau kita lihat orang-orang yang tinggal di daerah agak pedalaman,
Mereka punya sedikit, tapi mereka akan tentram, makan apa adanya, makan ambil di kebun, terus duduk hanya dengan sambal pun makan, rasanya sudah mertua lewat pun dicuekin ya. Jadi rasanya tentram, nyaman, tidak banyak keinginan, tapi hidup mereka tetap sehat, tetap nyaman, tetap tentram. Tetapi ketika kita bilang orang memiliki lebih banyak, malah banyak kebingungan. Kita lihat di kota sekarang dengan kemajuan teknologi ini, setiap tahun sepertinya akan ada handphone baru. Semua orang akan ganti handphone baru, akan ganti tren baru, akan mengejar makanan yang lagi tren, akan mengejar gaya hidup yang lagi tren sekarang. Semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak keinginan yang berlebihan. Keinginan yang tidak dipenuhi maka akan menimbulkan kebingungan, kegalauan, karena sudah ada keinginan ini terpatri di bawah sadar kita, sudah menjadi bagian dari sistem yang harus dipenuhi. Karenanya itu orang suci tidak fokus pada hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi hanya diterima sebagai suatu kepantasan. Saya lapar, saya makan, saya perlu baju, ya saya pergi beli baju untuk pakai, untuk supaya tidak sakit, untuk supaya pantas dilihat. Kemudian saya punya mobil, ya tentunya bukan untuk bersaing mewah, bukan untuk disombongkan. Saya punya rumah, ya memang bagian dari rezeki, dibuat sepantasnya. Karenanya itu orang suci fokus pada satu, maka menjadi teladan dunia.